Oke, nah ini Anda dari Kristen. Apa kabar Mencuk? Anda dari Kristen? Hah? Anda dari Kristen? Jelas lah, kita pengikut Yesus. Oke, kalau Anda dari Kristen, Anda mau bertanya apa? Nanya, kayak mana hubunganmu sama si Nagita itu? Oh, nanya yang nggak berfaedah. Hah? Nanya nggak yang nggak berfaedah rupanya. Kayaknya Saya pikir tadi supaya sih? sehat kan kayak gitu, malah memang ya susah teman-teman, ibu-ibu suka gibah ini ya. Orang sudah tahu Pak, apa ya, udah pada tahu semua faktanya kayak gimana masalah itu. Kau aja yang ketinggalan siapa? Kau ketinggalan. Udahlah Cuk. Ya udahlah kalau kayak gitu ya. Yang lain, nanya yang lain. Iya, surga orang Islam itu gimana ya? Surga orang Islam, ada buah-buahan, ada madu, ada susu, banyak apa yang diingini ada semua. Ada kayu. Maksudnya apa? Ada madu, ada susu. Ya iya, banyak makanan, hidup tentram, banyak pemandangan yang bagus, indah. Tapi katanya ada 27 bidadari. Ya kalau 72 bidadari itu masih kurang, masih sedikit. Kalau janji Yesus kan di surganya Kristen 100 istri. Oh, enggak ada itu. Nah, ada nih. Coba baca kitab kau dulu ya. Yesus janjiin 100 istri di surga nih ya. Enggak ada. Nih ya. Cukup ini nekat yang nyata. Nah, nih ya teman-temannya. Nih ya. Mari kita baca. Yesus janjikan 100 istri. Kalau bidadari ini ya. Mana? Nih ya, mari kita baca ya, Matius 19:29 ya. Nah, nih untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan ya ayat dari Matius ya 19:27 sampai 29. Oke? Nah, nih. Itu tentang apa, Cuk? Makanya dibaca kitabmu. Ya. Baca. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya ya, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya, atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat istrinya ya. 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal, kata mana Yesus. Istrinya 100 Jadi kali lipat, istrinya mana, Cuk? Jadi kalaunya ada laki-laki Kristen ya mengikut Yesus, nanti akan mewarisi 100 kali lipat istri gitu ya. Oh, Cuk. Ini salahkah ini? Salahkah ini perkataan Yesus? Dia janjiin 100 istri. Ini 100 kali lipat deh. Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima 100 kali lipat istri. Mana 100 kali lipat istri mana situ, Kak, barang apa aja yang ditinggalkan ya, orang tua laki-laki ya, ayah, ladang, ibu atau istri atau anak. Kata Yesus dia akan balas 100 kali lipat. Nah, loh. Kayak gimana? Ia akan menerima 100 kali lipat kata Yesus. Istrinya. Ya, 100 kali lipat istri. Iya ini. Istri apa itu di situ? Makanya, Cuk. Makanya baca kitab Anda gitu, janji Yesus kayak gimana. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri gitu. Halo, Cuk, di situ. Kayak gimana nih. Kalau 72 bidadari, ia akan menerima 100 kali lipat kata Yesus. Ayo. 100 kali lipat. Kayak gimana nih? Kayak gimana? Botol kali lah, Cuk. Waduh, ngamuk. Aduh, turun dulu ya. Aduh.
udah mulai kepenuhan Roh Kudus dia. Sampai apa? Sampai bahasa kasihnya udah keluar pula. Kejang. Iya, kayak gimana? Saya kan membacakan kitab Anda, membacakan janji Yesus. Malah maki-maki saya. Kenapa? Nih teman-teman, saya kalau masalah bidadari 72 iya ada di surga, udah ya, tapi kalah dengan janji Yesus ya. Yang dijanjikan Yesus itu 100 kali lipat istri ya. Aduh, kayak macam mana? Nggak bisa diskusi tadi. Udah tutup ya. Tawar lagi satu lagi katanya. Astagfirullah. Ada satu lagi katanya. Aduh. Doa udah. Kenapa satu lagi? Lanjut tat. Oh. Besok kita ketemu lagi lah ya. Aduh, ya sudahlah, satu lagi dah ya. Udah. Kesel kali teman-temannya. Nah, satu lagi ya. Kata Yusuf PI. Halo, selamat malam. Nggak bisa ini dia. Nggak bisa buka kamera. Sabar ya. Lanjut. Ya kalau istrinya 200 itu. Ada yang bilang tuh kalau istrinya 2 berarti 200. Iya. Kan dijanjikan 100 kali lipat toh. Aduh. Iya. Selamat malam. Ada teman-teman. Selamat malam. Ada cari yang lainnya. Janji ya teman-teman, satu aja lagi ya. Habis ini aduh capek saya. Besok lah lagi kita ya bertemu gitu. Ntar saya cariin yang namanya agak Kristen gitu. Mana ya namanya yang agak Kristen? Sabar ya. Mana nih yang Kristen mana? Naik, coba. Minta naik sini. Halo, selamat malam. Ya. Nah, silakan. Belum bisa. Aduh, pakai akun temennya. Pakai akun temen atau akun keluarga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Mbak. Oh, tumben-tumbenan. Ada yang ditanyakan emang minta naik. Maaf, ini apa namanya Ustadz, kan aku mau naik, cuman bocil udah ngamuk nih. Bocil udah ngamuk. Ya udah turun aja dulu. Ya. Ada yang mau tanya, cuman besok aku naik ya Ustadz. Iya. Main dulu ya. Iya. Aduh. Satu lagi lah ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Pak? Islam satu aja semalam.
Oh, oke. Bapak gak apa-apa cari lagi satu kata teman-teman ya. Saya izin cari dulu ya. Oke. Insya Allah ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli satu dapat satu apa? Apa kalian itu? Teman-teman nanti ya ketemu saya di Tebet ya, Jakarta Selatannya, tanggal 13 September kita silaturahim ya. Yang Jakarta nih ya, ayo datang ke Tebet. Oke. Masjid Ittihad. Oke, selamat malam Bang. Waduh, abang kayak mandra zaman dulu nih. Apa kabar ini? Iya, kayak mandra zaman dulu ya teman-teman. Itu Maaf. Iya, bening kali abang ini ya. Ya, dengar dulu Pak Ustadz. Maaf ya. Ini karena saya Kristen ya. Saya Kristen. Saya dari kecil Kristen. Ya. Dan ini sebelum kita lanjut, saya mau tanya, ini salah nggak kalau kami Kristen pakai topi ini? Gini, kalau Anda Kristen pakai topi itu nggak ada salahnya, oke? Nggak ada salahnya. Cuma kalau Anda memakai topi itu ketahuan, ya agama Anda tidak punya identitasnya. Gitu. Itu bukan masalah karena ini adalah topi nasional. Justru itu makanya dari situlah salahnya Pak Ustadz langsung menilai seperti itu, bilang enggak agama saya. Walaupun enggak gini, saya enggak menyalahkan Anda pakai itu. Ya. Saya kan nggak menyalahkan, boleh kata saya kan kayak gitu, karena NKRI terus berbaiki hitam kan kayak gitu. Bukan begini Pak Ustadz ya. Soalnya saya langsung bisa ngopi, langsung bisa mindset itu karena bilang tidak ada identitasnya agama Anda. Sedangkan saya sudah mengaku bahwa saya Kristen. Tapi kenapa Pak Ustadz langsung bilang menghakimi saya? Tunggu dulu, menghakimi saya bilang kelihatan tidak ada identitas agamamu. Jangan dibawa-bawa seperti itu. Ini karena ini nasional, nasional. Kenapa saya bilang seperti itu? Seharusnya kan ya, jika agamis maka pakailah jubah keagamaan nggak perlu yang menyamai dengan orang lain gitu. Nah, bagaimana? Ini kan nasional, jadi bebas orang pakai selagi namanya ya itu kan nggak ada yang salah kata saya di awal. Oke. Jadi apa yang kita bahas ini? Ya. Apa yang mau Anda tanya? Oke. Tapi jangan tersinggung ya, maaf Pak Ustadz. Kagak lah. Nah, kita itu saling menghargai ya, saling menghargai antara sesama umat. Saya itu orangnya mungkin ada kawan-kawan saya di dalam menonton ini tahu saya siapa. Saya itu orangnya cari kedamaian hidup. Ya. Apa tuh? Yang saya mau tanya soal ini siapa Ustadz itu yang Abdul Somad? Kenapa? Ya, Abdul Somad. Yang saya mau tanya, kenapa kalau orang kayak macam Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa di salib itu ada iblis? Bukan iblis, jin kafir kali. Ada setan, dia bilang ada setan. Ada jin kafir, betul? Bukan, dia bilang jin kafir, ada setan. Coba dah buka dulu videonya. Begini Ustaz. Iya, bukan Ustaz. Iblis itu karena kosakatanya konteksnya beda itu kalau iblis. Oke, begini. Apa yang Pak Ustaz bilang tadi? Jin kafir. Jin kafir. Oke, saya terima. Oke, jin kafir. Ya. Anda mempertanyakan kenapa Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam salib seperti itu ada jin kafir gitu. Betul itu Ustadz Abdul Somad. Apakah ada datanya? Apakah ada data?
Quran surah An-Nisa ayat 117 ya. Iyad'una min dunihi illa inatha. Sabar, saya jawab dulu ya. Bukan. Begini. Ya nanti saya terjemahkan, Anda dengarkan jawabannya ya. Ya, saya akan Al-Quran saya itu bahasa Arab, harus dilafazkan dulu Arabnya, baru diterjemahkan, oke? Ya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala, dan di dalam berhala atau patung itu ada jin kafir yang sangat durhaka. Itu menurut Al-Quran Ustadz. Ada Quran surah An-Nisa ayat 117, buka aja yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad itu kayak gimana? Begini. Oke. Usah itu ya. Dengar dulu, Yusufi. Dengar dulu ya. Karena saya pernah saya pernah membaca hadis itu Al-Quran sama Alkitab ya, saya pernah, tapi saya tidak mendalami karena itu waktu saya itu tidak punya waktu yang banyak ya, karena waktu itu saya baca Al-Quran di waktu saya di penjara sama Alkitab ya. Tapi maaf, itulah saya bilang, ini bukan penistaan, ini bukan penghinaan. Yang saya pelajari dalam Al-Quran waktu itu, kenapa jauh berbeda sekali. Makanya siapapun yang masih bertahan itu berarti mereka tidak paham. Karena saya bersama Melayu itu waktu itu di Singapura, saya tanya sama mereka, kok ini memang dalam Quran ini ajarannya emang Anda paham? Kan ada terjemahannya. Iya. Terjemahannya doang pula. Aduh. Terjemahannya rupanya teman-teman. Kurang paham. Iya. Lalu kayak gimana? Terus? Begini. Saya mau tanya sama Pak Ustadz Yusufi ini. Ya. Apa ada? Maaf ya buat saudara-saudaraku yang muslim di luar sana ya. Ini antara saya dengan Pak Ustadz. Kalau kalian ini jangan membenci saya ya, karena saya tidak terlalu mendalami. Ini bukan bidang saya, cuma saya mau bertanya sama Pak Ustadz Yusufi. Ya. Benarkah bahwa Muhammad itu adalah nabi? Ya iyalah, mau pakai dalil atau kayak gimana nih? Menurut Al-Quran itu, menurut kalian ya, menurut kalian. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu nabi. Walaupun tidak terlalu ini, tapi memang tidak ada dikatakan. Ada Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Jangan, begini saja. Yang logika saja yang bisa diterima oleh banyak ayatnya. Nabi Muhammad itu adalah nabi. Al-Ahzab 40, Ali Imran 144. Tapi Al-Quran dan hadisnya itu kan bukan dari satu ini. Itu kan buatan orang-orang yang membuatnya seperti itu, karena berbeda. Buatan siapa? Ya, siapa? Jangan mengada-ngada. Aduh. Nah, macam itu dibilang, oke, kalian menuhankan Muhammad. Ya maaf ya buat saudara-saudaraku di sana. Saya bilang ini urusan saya dengan Pak Ustadz Yusufi ini. Jangan kalian membenci saya. Saya tidak suka kebencian. Saya cari kedamaian. Hidup ini cuma satu kali. Jadi janganlah bawa dalam ini. Udah, Anda mau ngomong apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Ya. Kenapa itu umat Islam selalu merasa dominan sampai selalu merusak gereja, selalu merusak rumah ibadah? Apakah itu adalah ajaran dalam Al-Quran kalian? Jawabannya tidak. Oke. Tidak. Baik, jawabannya tidak. Sebentar, saya jawab dulu lah. Anda kan bertanya, atau Anda mau bernarasi lagi? Saya jawab tidak, apa saya rincikan? Anda usah. Oke, sekarang saya sudah paham bahwa tidak. Tapi saya minta penjelasan dari Yusufi sebagai ustadz ya di Muslim, kenapa ada selalu hal-hal itu terjadi? Baik.
Ya. Oke, dengarkan ya. Oke. Silakan. Baik, kita ini hidup di negara Indonesia, kan kayak gitu. Kita mempunyai peraturan setiap daerah, ya, yang harus ditaati gitu. Nah, membangun rumah ibadah atau menjadikan sebuah tempat menjadi tempat ibadah itu harus ada pemerintah setempat mengeluarkan izinnya, kan kayak gitu. Syarat-syarat memperoleh izinnya apa? Di sekitaran rumah ibadah tersebut ada 90 KTP, ya, 90 KTP yang menganut, yang memelihara rumah ibadah tersebut. Oke. Nah, jika ya prosedur itu tidak dipenuhi, jangan salahkan orang gitu. Kalau orang bermain keras, kan kayak gitu. Karena Anda sendiri tidak menaati peraturannya. Oke. Nah, kan kayak gitu. Jadi di sini bukan terkait masalah ajaran, tapi masalah aturan dari negara kita. Kalau di dalam agama Islamnya ajarannya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu ya untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Kan kayak gitu. Oke, mudah-mudahan Ustadz nanti saya pulang ke Indonesia saya baptis Ustadz masuk agama agama Kristen ya. Jadi gitu. Jadi masalahnya ya untuk masalah yang kayak gitu bukan masalah ajaran. Oke, saya terima itu. Oke, kalau misalnya di luar rumah, ya di luar rumah untuk rumah ibadah. Tapi yang secara kita lihat secara kasat mata orang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kenapa juga dilarang? Kenapa juga dihancurkan? Ah, itu yang sama yang mana di rumah masing-masing mana? Loh, yang baru-baru kalau kita lihat-lihat kejadian Kristen ya, dia menyewa sebuah tempat seperti villa dijadikan untuk tempat ibadah mereka dari orang-orang di luar kampung tersebut. Yang ngamuklah orang. Ini ada banyak typingan. Ngamuklah kayak gitu. Dengar dulu. Biarin aja. Nah, begini, ini dia bilang Pak Yusupi itu botol. Apa sih botol itu? Jadi kayak gitu, nggak usah ke trigger itu, ya. Ya, biarkan mereka berbicara, biarkan kafilah biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, ya nggak? Ya, kayak gitulah. Ya Pak Ustadz Yusupi cinta damai nggak? Oh, iya dong. Kalau begitu masukan dari saya. Kasih tahu itu kita punya saudara-saudari yang selalu dihuni oleh setan-setan dan iblis, ya, hatinya seperti itu. Kasih tahu dari Bapak supaya mereka sadar untuk sama seperti Bapak Yusupi cinta damai. Boleh tak? Boleh, pasti itu ajaran memang. Penonton yang sekian 30 kali ini di atas pegang ini kata-kata Bapak Bapak Yusupi. Siapa juga yang mau rusuh ya, seperti perang naga. Siapa yang mau rusuh? Kita itu cari hidup damai Pak Yusupi ya. Karena apa? Besok lusa kita mati, selesai bola-bola. Ya enggak? Betul. Ada yang ditanyakan memang lagi? Atau boleh saya tanya nih tentang Kristen nih? Ya, silakan, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu karena itu bukan bidang saya. Saya ini kuli, kasihan. Kuli di tanah orang. Nggak jadi dah kalau gitu, saya nanya Anda aja gini nanya. Enggak apa-apa, tanya. Nanti kalau memang Anda memang sudah ngakuin duluan. Kalau saya juga logika jalan gitu. Kalau saya mau nyari ikan, nggak mungkin saya nanya ke toko obat, nggak mungkin. Begini, dengar dulu. Nah, Anda akan tahu siapa saya nantinya atau kita mau berkenalan. Maaf, saya itu bukannya orang yang sombong. Baik, kalau gitu saya minta satu aja. Mana perintah Yesus supaya ke gereja?
Kenapa ulang? Mana perintah Yesus agar ibadah di gereja? Ya, karena memang bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Itu persetujuan kami. Saya tidak terlalu mau jauh-jauh. Jawabannya Bukan ajaran Yesus itu. Ya, maksudnya bagi kami orang Kristen, tempat ibadah kami memang di gereja. Iya. Di rumah-rumah pribadi. Kan? Bukan ajaran atau perintah dari Yesus, bukan. Yang mana? Ke gereja itu. Ya, kalau bagi saya memang bukan perintah dari Yesus harus beribadah di gereja. Tapi kalau bukan dari Yesus, lalu Anda mau ikut siapa? Ya, karena itu peraturan